paling susah ngitung-ngitung zakat itu, tahu-tahu ya dalam pikir, ya Allah tolong tempatkan saya di tempat yang kira-kira membuat saya ngerti zakat dalam waktu sebentar. Ternyata Allah pertemukan dengan lembaga-lembaga filantropi, Dompet Duafa, ya, Basnas dan lain sebagainya. Dan kita pernah khidmat di sana. Dan alhamdulillah sekarang dilanjutkan Buya Zul Asfi, mufti, ya, mufti zakat. Oke, jadi ente tahu nomor hadis, kitab Sahih Bukhari nomor sekian, ya. Astagfirullahaladzim, itu orang udah bangga bener tuh, ya. Lah kitab hadis kita Darul Fikr yang lama kan nggak ada nomornya, Bu, ya, nggak ada nomornya kan. Penomoran bukan dari Imam Bukhari, penomoran tuh dari muhakkik, editor yang menganotasi, ya. Bahkan penomoran ayat itu baru belakangan muncul, dulu nggak ada. Kita juga neliti, ya, manuskrip tua Al-Quran itu nggak ada nomornya, nggak ada halamannya. Ente kalau baca Quran dulu, Quran lama itu ya begini, ya. Ini halaman, oke, anggap ini halaman. Di akhir teks, ya, di sini ada kalimat misalnya, di sini misalnya apa ya? Ada saya kul, gitu ya. Ada kecil gitu, betul? Di sini ada kalimat. Ternyata di depan, di awal halaman setelahnya saya kulus sufaha, gitu kan? Karena dulu nggak ada halamannya. Itu ciri-ciri penulisan manuskrip mushaf dari dulu. Ya, dan itu kemudian ditiru oleh orang-orang yang menyalin hadis, menyalin ini, karena nggak ada halaman. Kita waktu nyalin, kita pakai rumus recto verso, RV, ya, belah kanan, belah kiri, belah kanan, belah kiri, begitu. Dulu zaman-zaman masih digitalisasi awal, Bu, ya, pakai, aduh susah kali, ya. Sekarang pakai handphone udah lebih bagus dari hasil foto Canon kita yang dulu, ya. Nah, ini sekedar sharing bahwa alhamdulillah ribat ini sudah mengalami proses sama. Itu jangan kira ini orang ribat ini anti dengan halu. Kita ini bukan pemberantas halu. Yang berantas halu Allah sendirilah, ya. Jangan jadi sok-sok pahlawan lah, ya. Dulu kita emang pengen berantas halu, tapi ngapain ngerjain yang bukan tugas kita, Bu, ya. Ya. Kita aja nggak beres, masa beresin orang. Wajah kita belum tentu sesuai dengan halus sunnah yang dimaksud Imam Asy'ari, ngapain sok-sokan. Ya, kita kan sedang memantaskan diri aja. Semoga halus sunnah yang sedang kita bangun ini, yang sedang kita ajarkan ini, karena bersanad kepada imam-imam, ya, sesuai dengan ajaran imam itu. Dan imam-imam ini kan bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, dalam fikih boleh taklid buta. Guruku, gitu. Aku lihat guruku cukup. Tapi dalam akidah itu mazmum. Akidahnya diterima, tapi mazmum, dhaif, tercela dan lemah. Ya. Kalau dalam ikhtibar, ini turunnya ke ilmu sains, untuk para sufi, mereka, kata Imam Ghazali, dekat sekali dengan eksperimennya para saintis, ya. Dan istidlalnya berbeda. Mereka membuktikan suatu bukan dengan metode istidlal, gabungkan dalil-dalil lalu pikirkan maknanya, disimpulkan, ya, atau dengan mendengar, enggak. Ya, coba tulis tenang, sakinah, terus ente langsung sakinah enggak? Ya, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan di dalam kalbu orang beriman. Dibacakan ayat, langsung tenang nggak turun? Enggak langsung. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Gimana caranya? Mirip dengan metode saintis, bedanya itu kalau saintis kan nyobanya di tikus, ya kan? Di kelinci, di babi, karena paling mirip dengan tubuh manusia. Kalau para sufi dicoba ke diri sendiri. Karena ini berbahaya, jangan buat-buat eksperimen sendiri.
ikuti saja manhaj metode yang sudah lolos ujian, sudah lolos diuji, dan sudah berdiri dalam bentuk manhaj yang disebut tariqah. Jadi misalnya kalau mau merasakan eksperimen zikir keras, ikuti zikir qadiriyah, samaniyah, khalwatiyah. Kalau ingin dengan lewat bacaan-bacaan, ya, ikuti syadziliyah. Jika ingin lewat zikir khafi tidak bersuara, ikuti tariqah naqsyabandiyah. Walaupun semua tariqah itu juga ada zikir-zikir itu masing-masing, tapi Allah memasyhurkan masing-masing dengan khas-khas yang kita kenal hari ini. Zikir 100 dengan zikir 1000 beda nggak? Nyebut nama Allah, efeknya beda? Gimana taunya? Dari orang atau nyobain sendiri? Ente jangan bayangin enak dulu, pegel-pegelnya nggak diceritain. Kalau lagi zikir, apa yang terasa? Ya, punggung. Ya, makanya saya sarankan nanti sebelum suluk, yang ikut suluk, kakinya dibekam dulu ya, lututnya itu. Nanti datang ke ahlinya, dibekam dulu bagian lututnya, biar nanti kalau bersila tidak gampang kesemutan. Punggungnya dibekam dulu, supaya apa? Nanti kalau duduk lama, jangankan ente masih begitu loh. Ini kalau telat nih bekam sebulan, itu harusnya 2 kali kalau saya bekam. Saya kalau nggak bekam 2 kali sebulan, itu kalau duduk sebentar, baru 100 punggung sudah kaku. Kalau berat di sini ya, darah tinggi di punggung, kaku, kolesterol, kan kita sudah tahu sendiri sudah. Itu langganan penyakitnya Pak Elang itu kan. Kalau bagian kiri, bagian kanan, bagian atas kan lain lagi, bagian depan ya. Itu semua urusannya kan darah ya. Jadi kita pun juga sama. Nah, jadi saya sarankan nanti antum kalau nggak mau bekam, bawa obat pengencer darah sesuai pesan advice dari dokter. Jangan ente buat-buat sendiri ya. Ikutin mereka. Oke, nah, itu contohnya. Jadi para sufi dia buka lembaran kolbunya sendiri, dia coba nama baca Allah dibaca. Betul nggak baca nama Allah itu tenang? Dibaca, oh emang enak, tenang. Dan saya pastikan yang sudah talqin merasakan semua, betul? Bener? Jangan karena takut mana yang dijawab iya. Bener. Pak dosen bener Pak dosennya. Nah, ini tanya Pak dosen, dia lebih tahu urusan penelitian ilmiah daripada saya. Oke, baik. Itu yang disebut mukasyafah. Ini yang dikatakan di Ibnu Athaillah Sekandari, engkau menyingkap. Mukasyafah artinya menyingkap batinmu, aib dirimu, kurang dirimu. Itu lebih baik daripada menyingkap aib orang lain ya. Kalau sir, kesejatian kita itu dia bukan lagi pada eksperimen nyebut nama, dia sudah sampai kepada makna ya. Makna ada di kata, betul? Makna ada di kalimat. Jadi orang kalau sudah disir, dia ke Allahnya sudah bermesra-mesraan sudah. Maka Imam An-Nifari punya kitab Al-Mukhatabat. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi ya, beliau belum ya seabad 2 abad lalu lah, tulis kitab juga Al-Mawaqif. Oh, ada Buya. Tuh, Buya bawa kitab itu ya. Masih diplastikin, tapi Buya itu udah khatam berkali-kali itu ya. Dia dapat yang baru, kayaknya kemarin dikasih ke orang tuh. Jadi di tasawuf ya, mohon maaf, dalam Quran ala bidzikrillah tatmainnul qulub ya. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Kalau belum talqin, belum praktek, belum suluk, berarti masih taklid. Tapi ente sudah ulik-ulik kalbunya sendiri, cobain, ngikutin alur yang sudah diizinkan oleh guru. Diribat, jangan mendewakan sosok. Makanya saya mundur dari mentalkin, yang mentalkin para abuya yang lain. Ya. Dan itu sama dengan talkin saya, ya. Sama dengan talkin guru-guru kita. Sama semua. Supaya apa?
Yang penting kalian talqin dari orang yang dapat izin mentalqin, itu syaratnya. Dan itu nggak ada urusan dengan umur. Pak Elang udah berapa umur? 50? 62. Tapi umurnya kayak masih 24. Plus. Ya, plusnya 20-40 tahun. Oke. Nah, jadi yang disebut al-yakin per kelompok ini beda-beda. Yakin menurut ahli hadis tahu dalilnya riwayat siapa. Yakin menurut ahli akidah, ahli usul hasil istidlal, hasil meramu dalil. Yakin menurut ilmuwan itulah yang jurnal-jurnal hasil eksperimen ya. Yakin untuk para sufi minimal 2 tingkat, mukasyafah dan al-musyahadah. Mukasyafah ini sudah ainul yakin, hakul yakin ya. Kalau musyahadah al-yakin mutlak. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu makna kalam nabinya, anta'budallah ka'annaka tarah. Itu makna wa'bud, bukan al-maut. Al-maut pemahaman sebagian ahli tafsir. Sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yakin. Gitu di Quran. Ahli tafsir mayoritas mengartikan itu al-maut, itu kematian. Loh, kan ada nih aku hadis Nabi, hadis Bukhari Muslim, Nabi mengatakan al-ihsan, ya penghambaan tertinggi, anta'budallah, engkau menyembah Allah ka'annaka tarah, seakan engkau memandangnya. Itu dia yang disebut apa? Al-yakin mutlak. Al-yakin mutlak. Maka disitulah muncul antum kalau mandang ke depan atau suatu objek, itu pandangan mata yang bergerak ke sana atau bayangan benda yang ke sini. Wah, Buya Aldo baru datang tuh, suruh masuk. Fadal, marhaban. Ya. Oh. Ya, tadi kita tonton dia. Sekarang dia nggak mau ditonton, dia maunya offline, live. Ya. Marhaban. Ya, Buya Aldo sudah membuktikan bahwa zikir samaniyahnya itu secara tajribi dan secara mukasyafah. Sampai ke setrum, itu setrumunnya nggak lepas kalau nggak zikir gitu. Allah. Ya. Buya kan bahas itu tadi kan, Allahu Akbar. Taib. Ini perbedaan orang dulu dengan sekarang. Sekarang ini lebih menyenangkan apa? Orang tuh belajar zikrullah bukan cari kesaktian. Itu saya senang sekali dengan fakta ini. Kalau dulu enggak. Kalau emang betul kalimah Allah ini hebat, buktinya apa? Ini kalau aku dibacok nih, ini enggak. Dulu begitu. Maka berkembanglah tarikat Rifaiyah, Samaniyah, ya, Qadiriyah, Debus. Cabang-cabang Debus jadi keluar ya. Tapi kalau antum mau dipelajarin itu juga di Ribat ada gurunya. Ada gurunya. Tapi untuk apa? Kalau ente gak kebakar di sini nanti dibakar sama neraka nyampain. Ya, untuk apa ya? Giliran hidup susah dikit ngeluh, ya mana debusnya kan. Taib, itu sekedar mengingatkan bahwa hadis atau riwayat yang kemarin dibaca, al-yakin huwal iman kullu. Jadi semua ini yakin, tapi yakin yang disebut para ahlullah, para sufi berbeda dengan yakin yang dimaksud oleh oleh karenanya kalau sufi ngomong istilah apa yang orang kalam gak ngerti, harusnya oleh kalam tuh nanya, maksud kamu apa sih? Jangan baca dari buku mereka aja. Contoh, ketika Ibn Arabi mengatakan wahdatul wujud, kesatuan wujud, jangan baca hanya dari kitab, tanya ahlinya dong, tanya mursyidnya. Ya. Ketika Buya Asfi mengatakan misalnya ada tanazul, ada taraqi, ada tajalli, ya, apakah maksudnya Tuhan masuk ke alam? Kan nggak begitu. Kan nggak begitu ya. Tanya ahlinya.
Maka dulu ada seorang imam nulis tentang kamus tasawuf namanya Al-Kashani. Al-Kashani. Ya, dia ngikutin. Jadi ternyata sebelumnya Ibnu Arabi yang disalahpahami teksnya buat kitab Istilahat As-Sufiyah. Tapi nggak dibaca orang. Hanya 1-2 yang baca, yang orang-orang beneran. Supaya apa? Kata Al-Kashani, supaya orang-orang ahlur rusum, kalimatnya apa? Ahlur rusum, orang-orang teks tidak salah baca apa yang kita maksud. Ya. Contoh nih, adakah jiwa masuk ke jiwa yang lain? Ada nggak? Ini nggak usah pakai ilmu akidah, nggak usah pakai ilmu tasawuf. Adakah jiwa masuk ke jiwa yang lain? Ada nggak? Nggak ada. Itu namanya hulul. Apa namanya? Hulul. Hulul itu masuk atau ittihad, menyatu. Ketika ada lagu dari seorang penyair, wahai belahan jiwaku, itu secara akidah itu sudah kufur. Ayo, yang lagi jatuh cintrong ya. Gimana Buya? Buya kalau ngomong ke Umi Nora nih, wahai belahan jiwaku, secara akidah Buya musyrik Buya. Bukan musyrik, kufur. Kufur Buya langsung. Kenapa? Ar-ruh la yatanasakh, wa la yahul, wa la yadkhul, wa la yattajih, wa la yatahayyaz fi ayyi makan. Ya, ruh tidak pernah menempati satu tempat. Terus gimana dong? Kita cek, tanya dulu sama penyair, maksud kamu apa? Belahan jiwaku. Oh, ternyata maksudnya diri dia fana, lebur dalam mencintai si objek kekasihnya itu. Sehingga apa yang dimau oleh jiwa kekasihnya, itulah yang dia mau oleh jiwanya ini. Itu yang dimaksud, wahai belahan jiwaku. Ada yang lebih ngeri lagi kalau lagu Minang tuh Bi Aldo apal kali. Sibiran tulang, ya. Apa arti sibiran tulang? Sum-sum tulang, ngeri. Aduh, ya, apa tulang rusuk, apa artinya nggak ngerti. Nah, jadi al-yakin inda ahli al-ulum mukhtalif al-ma'na, ya. Jadi yakin menurut ahli ini beda-beda, ya. Jadi kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani di beberapa risalahnya, dan Imam Syazili juga sama, idza jalasta ma'a ahli rusum fatakallam bi ilmi riwayah. Kalau berbicara dengan orang-orang tekstual, bicaralah ilmu berdasarkan teks riwayat sanad. Jadi jangan bawa pengalaman spiritual, ente lagi ngobrol sama ahli hadis, diketawain, halu ente gitu. Apalagi ketemu ahli kalam. Nah, jadi bulan-bulanan, jadi objek yang akan dipersoalkan. Inilah yang terjadi. Ya, ketika ada seorang ustadz protes dengan kalam kita pernah mengalami gini. Ciri-ciri tanda Rasulullah hadir kalau seorang berselawat. Apa? Ceramah itu ente masih ingat gak? Apa ciri-cirinya? Bulu roma berdiri. Kalau Najmuddin Kubra mengatakan apa? Yajri. Solawat itu mengalir saja di lisan dia. Itu tanda dia hadir. Itu hadir secara perspektif, ya, huduri. Bukan, Rasulullah kan selalu ada. Rohnya tidak pernah mati. Bahkan dialah ya zatul wujud, ruhul alamin. Nggak pernah gaib. Dan kalau pakai teks, itu kalau kita pakai spiritual. Jangan bicara itu ke ahli hadis. Jangan bicara huwa ruhul alamin, huwa nurul anwar. Dia adalah ruh alam semesta, darinya tercipta semua. Jangan ngomong begitu ke mereka. Hadis ente langsung disebut palsu. Apa ahli kalam? Kata ahli kalam, enggak begitu. Allah ciptakan alam dengan kunnya. Begitu ahli kalam, lihat teks, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Inni khaliqun basharan min tin, aku ciptakan manusia dari tin. Itu ahli kalam, ahli hadis. Apalagi orang eksperimen, ente nggak akan bisa nyambung. Jadi kalau ngobrol sama ahli hadis, carikan hadis yang cocok sama mereka. Apa hadisnya?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rawahu Abu Daud, "Man shalla alayya sallallahu alaihi asyara marat." Hadis 1. Siapa yang salawat kepadaku, Allah salawat kepadanya 100. Oke, ini masih umum. Ya. Kata Nabi, "Ma min ahadikum yusallimu alayya illa raddallahu alayhi ruhi fa arudda alaihi salam." Ini paling pas ya. Tidaklah seseorang membaca salam kepadaku, ngirim salam kepadaku, kecuali Allah kembalikan ruhku. Kalimat fa arudda alaihi salam, itulah yang kita sebut hadir. Wahai ahli hadis, wahai para mufti yang terlalu cepat memfatwakan hal-hal sebelum berfikir, itu yang hadis ini salah nggak kalau diterjemahkan? Rasulullah hadir menjawab salam. Kata beliau, fa'arudda alaihi salam, aku langsung jawab salamnya. Itu hadir atau tidak? Hadir. Hadir secara rohani. Hadir secara apa? Rohani. Kita nggak bilang secara empirik. Ya. Dan itu sayang sekali, beberapa mufti di negara jiran memfatwakan Tijaniyah, Idrisiyah sesat. Difatwakan mereka sesat karena dua imam ini di kitab-kitab mereka dan murid-muridnya terus terang menyebutkan ru'yah yaqzah, pertemuan Rasulullah secara sadar, ya. Dan mereka tidak perhatikan ini sudah berbeda disiplin ilmu, sudah berbeda istilah, ya. Maka tolong, ya, kalau ingin keluar dari taklid, pahami bahwa kalimat yang kita gunakan ini kita paham nggak yang kita maksud. Mulai dari situ, nggak usah jauh-jauh. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpendirian terhadap sesuatu yang kamu nggak ngerti. Jadi kalau ada mufti, basicnya basic empirik tadi, versi ahli hadis, terus menolak pertemuan rohani Sidi Ahmad Tijani dan Sidi Ahmad Al-Badri dan semua para sufi, para aulia Allah, jumpa Nabi Yaqzah. Itu fatwanya nyambung nggak, matching nggak? Dia memfatwakan pengalaman batin orang, nyambung nggak? Apakah pengalaman batin bagian dari objek fatwa? Lah, ya, ini mumpung para abuya nih masuk ke Majelis Ulama Indonesia Pusat, ya. Jadi jangan sampai kita memfatwakan sesuatu yang di luar jalurnya. Kalau bab akidah berarti babnya akliyat, makulat. Ya. Kalau bab ikhtibar itu bukan wilayah MUI, kecuali yang BP POM, itu di empirik tuh. Di MUI sudah ada itu, kita bersyukur. Majelis ulama kita ada namanya BP POM, ada DSN. Itu masuk ke ikhtibari, ya. Wilayah yang ketiga. Syukur-syukur nanti di MUI ada betul bagian lab ilmiah yang tidak hanya untuk urusan halal haram, tapi ada progres keilmuannya, bukan hanya proyek-proyek mengeluarkan stempel yang sekarang sudah diambil alih sama Kemenak, ya kan? Ya tahu lahan bahasa langsung diambil. Tapi bagus juga, negara harus hadir di situ, jangan sampai dikuasai lembaga. MUI bukan lembaga negara, tapi seakan-akan diakui sebagai lembaga negara, betul nggak? Alhamdulillah, ya, kita bersyukur ulama kita dihargai betul-betul. Taib, wabisanadina al-mutasil ila al-arif billah ibn Atta'illah as-Sakandari qaddasallahu sirrahul aziz qala wa'lam anna at-tauhid huwa isbatul qidam. Ya, man yaqra? Halaman 13. Oh, dawam. Selama-lamanya dawami. Faiz lah baca. Ya, kasih kitab ente ke dia tuh. Oh. لا بس خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب قال واعلم أن التوحيد هو إثبات القدم. Ketahuilah bahwasannya tauhid itu adalah penetapan yang sejak penetapan sifat kekodiman. Penetapan sifat kekodiman. Pura-pura bego ente ya. Wa ifradul muhaddits. Muhdath. Wa ifradul muhdath. Dan ifrad
memisahkannya dari sesuatu yang baru. Ya. Wa nafyul adam, dan peniadaan dari sesuatu yang tiada. Jadi apa tauhid? Tauhid ini definisi yang dikembangkan Ibnu Athaillah Sekandari dari kalam Al-Kutub Sayyidina Al-Junaid Sayyid Ta'ifah. Masih ingat? Itu ada di kitab Al-Ibanahnya Ibnu Furuq, lalu diulang oleh Imam Al-Kushairi, diulang oleh para sadah di kitab-kitab maqamat mereka, bahwa tauhid, apa arti tauhid? Tauhid secara harfiah apa tauhid? Ya, masih ingat tauhid dulu saya pernah bahas di sini? Tauhid, udah tauhid bukan? Udah tauhid di Jati Keramat ya. Dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Mufradnya apa nih? Wahada itu ahad atau wahid, Bu ya? Fardnya. Ini kan mujarradnya. Mujarradnya apa? Ahad toh? Ya. Wahada, aktivitas atau usaha atau cara mengesahkan. Yuwahidu, sedang, akan, selalu. Tauhidan, sikapnya, namanya. Nama dari perbuatan mengesahkan Allah itu namanya tauhid. Ya. Masing-masing kita masih mentauhidkan Allah ala perspektif kita. Jadi kita mafimo ya. Kita itu meyakini Allah masih ala pikiran dan hati perasaan kita. Itu yang disebut Allah yang secara subjektif, Allah yang kalian bayangkan sendiri. Kalau Allah yang kita bayangkan sendiri, yang kita rasakan sendiri, yang kita perspektifkan sendiri, dengan Allah itu sendiri beda nggak? Betul? Jangankan itu, antara Buya Asfi ya dengan Faiz itu mungkin beda kali. Gimana Gus Pelik? Allah yang ente pahami itu beda kali. Itu Allah subjektif, tapi Allahnya berubah nggak? Kita ke Allah itu mungkin berbeda perspektif, tapi Allahnya tidak akan pernah berubah sama sekali. Ya, yang disebut tauhid bagi para sufi, ya, itu beda dengan tauhid, bukan beda ya, lebih mendekati objektif dibandingkan para kalami, ahli kalam. Nih contoh, Asy'ari dengan Wahabi beda nggak cara mentauhidkan Allahnya? Beda. Mana yang paling benar? Masing-masing merasa paling benar, ya kan? Betul. Jadi kalau kita klaim-klaim benar, saya punya dalil ini, semuanya punya dalil. Kapan kita memahami, meyakini, mentauhidkan Allah terlepas dari subjektif ini, lalu bergerak kepada yang Allah mau tentang dirinya. Kalau antum berhasil itu, itulah yang disebut tauhid Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang diajarkan langsung Rasulullah SAW. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? At-tauhid, ya, al-ma'rifah, al-ajzu anil idrak. Kamu mengaku tidak mampu memahami Allah sebagaimana Allah itu secara hakikinya. Pengakuan itulah yang disebut bertauhid, bermakrifat. Bismillah. Gimana? Mulai nyambung. Jadi yang sedang kita gerakkan di ribat itu adalah tauhid yang seperti ini, Bu ya. Dan saya melihat para Buya berkhidmat gak jauh-jauh dari lingkaran itu. Jadi membebaskan kita
dari perspektif kita sendiri, persangkaan kita sendiri. Terus gimana dengan hadis qudsi, ana inna zanni abdi, aku berdasarkan persangkaan. Itu ada kata kuncinya, abdi. Abdi itu yang mana? Abdi itu orang yang mengaku dirinya tidak mengenal hakikat Allah itu sendiri. Ya. Taib, ya. Isbatul qidam, isbat al-qidam. Apa arti al-qidam? Allah yang maha qadim, ya. Apa itu tauhid di situ? Ya, tauhid diartikan di sini adalah pertama isbatul qidam. Ya, yang nggak bisa bahasa Arab ini tulis aja, ya, biar dapat berkah kan. Karena Rasulullah ngajarnya pakai bahasa Arab toh. Para imam mengajar sholat ente pakai bahasa Arab. Jangan bilang aku nggak bisa bahasa Arab. Nikmati aja. Nanti lama-lama otak kita nanti ganti. Buya Yunal ngajar bahasa Arab, jadi tambah lancar. Isbat, menetapkan al-qidam. Tanpa ente menetapkan Allah itu maha awal, tidak pernah tiada, Allah itu sudah ada belum? Allah itu tetap maha awal belum? Oke, coba ingkari Buya Asfi itu laki-laki, Buya Asfi itu perempuan. Menurut aku gitu ya. Kira-kira orang ngomong begitu, lalu dia bikin survei 100 orang, Buya Asfi itu perempuan, nyamar jadi laki-laki. Tapi Buya Asfi seorang laki-laki. Pembuktiannya tanya Umi Nora. Ya. Oke, betul Bu ya, ini contoh. Jadi ketika kita mempersepsikan sesuatu, jangankan ke Allah, kita persepsiin orang aja, belum tentu orang yang kita bayangkan itu seperti bayangan kita. Paham? Apalagi membayangkan Allah. Makanya Allah itu nggak usah dibayang-bayangin, diyakini aja. Isbatul qidam. Apa maksud isbatul qidam? Menetapkan bahwa dia tidak pernah tiada. Berarti selalu ada. Kalau begitu gimana cara deteknya? Nah, nggak usah didetek ya, nggak usah dicoba. Ini bukan bahan eksperimen ini babnya khabari. Oke. Mohon maaf Bu ya, contohnya agak unik-unik Bu ya. Ifradul muhdas. Ifradul muhdas. Ifrad, memisahkannya dengan yang muhdas. Apa arti muhdas? Yang dicipta. Apa maksudnya? Apapun yang engkau bayangkan tentang Allah itu muhdas. Itu hal yang baru dan akan berubah-ubah. Maka ada ilah al-mukhayyal, Tuhan yang dibayang-bayangkan, yang dikhayalkan. Ada al-ilah al-haqiqi, ada Tuhan yang benar-benar Tuhan. Nah, itu yang disebut di surat Yusuf ya. Kalian ya, di ayat 9 yang kita singgung sedikit di Jadi Keramat kemarin ya. Kalian hanya menyembah ya Tuhan-Tuhan ya, sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kalian menyembah Tuhan-Tuhan yang kalian perspektifkan sendiri, kalian kasih nama-nama sendiri, bayang-bayangkan sendiri, teori-teori sendiri. Saya kira ini untuk non-muslim. Ternyata ini kita sebagai muslim kena semua ini. Ya. Kejadian dulu ada orang ya, dia belajar thorikoh tapi nggak belajar akidah. Terus apa kata dia? Tahukah kamu Tuhan itu apa? Pejamkan matamu, lidahmu dikunci, sebut namanya, nanti akan muncul bayangan hitam. Itulah Tuhan, katanya. Astagfirullah. Berarti dia membayangkan Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh para imam, dan ini ijma. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang engkau perspektifkan, bayangkan tentang Tuhan Allah itu,
Allah berbeda dari semua perspektifmu. Terus gimana? Jangan bayang-bayangkan Tuhan, gitu. Jangankan itu, ada kawan kita bingung dia, penghasilanku cuma segini, pengeluaranku 2 kali lipat. Kok bisa ya hidup bertahan 40 tahun suami istri, anaknya sarjana semua? Ente gak usah bayangkan, itu matematika kita. Matematika Allah berlainan. Ini contohnya. Yang belum dapat jodoh santai aja ya. Bangun-bangun aja silaturahminya ya. Wa nafyul adam, ya. Al-adam menafikan ketiadaan, ya. Yakini saja dia wujudnya sebagaimana dia maunya, gitu. Yang pasti dia tidak pernah tiada. Otak kita langsung gak sanggup, stuck langsung, berhenti. Tidak pernah tiada, otak kita gak bisa mikirin sudah. Berarti meyakini Tuhan bukan wilayah otak. Oke? Oh, Allah itu ada, buktinya kalau kita sebut namanya ada ketenangan. Emang kalau kita nggak sebut Allah jadi tiada, gitu nggak? Sehingga pahamlah, Allah itu nggak perlu sholat kita, Allah nggak perlu zikir kita, Allah nggak perlu kok. Jadi kalau ente kafir dari awal hidup sampai akhir, dia tidak pernah kekurangan, ya. Nah, lalu ada tauhid. Nah, malam ini antum dapat istilah agak banyak, jadi saya pelan-pelan ya. Ada yang disebut tafrid. Tafrid. Ada tajrid. Udah berapa istilah? Tauhid, tafrid, tajrid. Nah, oke. Ini bukan tajrid dalam kitab Al-Hikam loh ya, walaupun pengarangnya sama. Tafrid, nah, lanjut. Ya. Wa ma'rifatut tafrid huwa ifradul ismi. Allah. Wa fahmut tajrid huwa at-tanzihu bil ilmi. Ya, terjemah. Adapun makna atau pengertian tentang tafrid adalah pemisahan dari al-ismu. Al-ismu ya, mengesahkan pada nama, ya. Mengesahkan pada nama. Dan makna tentang tajrid adalah membersihkan atau menyucikan dengan pengetahuan, dengan ilmu. Ya. Wa aslu la ilaha illallah huwa isbatu ismil uluhiyah. Adapun pokok dari la ilaha illallah adalah menetapkan isim uluhiyahnya Allah. Wa ikhlasu ifradihi wa nafyi ma siwahu minal ilahiyah, dan menunggalkan kesendiriannya Allah dan menafikan atau meniadakan selainnya dari sifat-sifat sesembahan. Watanzihuhu an addadihi wa andadihi, dan membersihkan atau menjauhkan Allah itu dari sepadannya atau ya yang dijauhkan Allah atau perspektif. Nah. Wa bifahmi ma'nahu wa sirrihi yasihul Islam, dan dengan memahami betul-betul makna tersebut dan rahasianya, maka baru sah dikatakan Islamnya seseorang. Terus lanjut. Wa syahadatihi yatimul iman, dan dengan persaksian yang betul maka barulah dikatakan sempurna imannya seseorang. Wa qa'idatihi yakmilul ihsan, dan dengan kaidah dengan kaidah yang betul maka
akan sempurna ihsan seseorang. Wa muhibbukum yubayyinu lakum insyaallah ta'ala. Maksudnya pengarang itu muhibbukum. Si pengarangnya menyebut dirinya muhibbukum. Orang yang sayang ke kamu ini akan menjelaskan. Itu pengarangnya sendiri. Wa muhibbukum yubayyinu lakum insyaallah ta'ala. Dan pengarang akan menjelaskan kepadamu lebih lanjut insyaallah. Ma'ani hadal ismil mufrad wa sifatihi, tentang makna-makna isim mufrad dan sifat-sifatnya. Wa asrari hurufihi wa adadiha, dan rahasia-rahasia dari huruf-huruf isim tersebut dan jumlahnya. Sandi angkanya. Sandi angkanya. Adat itu sandi angka. Datang lagi yang baru ya. Khair. Wa jumlatun ta'dadi hisabiha, dan jumlah perhitungan kalimatnya, Bu ya. Yahsulu liman alimahu wa adrakahu bisyawahida mubayyinatin jahada fahmu dhawqihi wa hali sulukihi. Maka akan bisa berhasil bagi orang yang mengetahui dengan bukti-bukti yang jelas, Bu ya. Dengan bukti-bukti yang jelas dan kesungguhan dalam merasakan, Bu ya. Pemahaman zauq dan hal dalam perjalanannya. Fa'lam ayyadakallahu ta'ala bimawadil mazid wa fahamaka ma'ani asrarit tauhid bifadlihi min fadlihi. Dan ketahuilah, semoga Allah memberikan tambah-tambahan pemberian dan memberikan pemahaman tentang makna-makna rahasia tauhid atas karunia-Nya dari karunia Allah. Anna hadzal isma al-mufrada al-mu'azzama al-muqaddam al-mujarrad a'ni Allah azza dzikruhu. Dulu. Ya, sebelum masuk ke situ, itu sudah masuk inti tafrid. Apa itu tafrid? Ifradul ism. Tafrid itu memisahkan makna keesaan itu saat membaca atau memahami nama. Jadi nama itu bahasa Arabnya apa? Al-ism, ya. Yang punya nama disebut al-musamma. Dulu pembahasan ini khasnya Mu'tazilah, tapi oleh Imam Asy'ari disunnikan. Ya. Kalau kita sebut faiz, antara nama dengan yang punya nama terpisah nggak? Gimana? Nama dengan punya nama terpisah nggak? Tapi tulisan namanya bukan orangnya, betul nggak? Beda. Tapi nama itu tidak ada kecuali menunjuk langsung yang punya nama. Itulah sebabnya kalau antum lagi jatuh cinta, sebut saja nama atau tunjukin aja foto orang itu suka, itu berdesir gitu. Pernah ya? Dulu pasti zaman-zaman dulu masih sanawiyah, aliyah, ya kan? Sekarang masih begitu. Waduh, remaja lagi ente berarti. Tapi masa ke makhluk kita jatuh cinta berdesir, ke Allah tidak? Makanya itu bisa dieksperimenkan, bisa dilatihkan, dihunjamkan ke dalam kolbu, itu berdesir dan bergetar dia. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah bergetar kolbu. Itu ayatnya surah Al-Anfal. Gimana prakteknya? Itu enggak ada di mazhab manapun, manhaj manapun kecuali para sufi. Hanya para sufi, dan sufi yang hanya mengajarkan talqin. Kalau ente ngaku sufi-sufi cuma baca-baca hizib, wirid, enggak ada talqin, la ma fi syai'. Ya.
Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani quddasallahu sirrahu mewajibkan ini tidak dapat dipahami kecuali bitaubah wa talqin. Harus taubat, harus talqin. Jadi talqin itu wajibnya bukan wajib fikhi. Wajibnya secara apa? Secara ilmu tasawuf. Secara fikhi, ahli fikih talqin wajibnya sebelum meninggal. Laqidu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang mati sebelum la ilaha illallah. Tapi coba perhatikan aja, fa'lam annahu la ilaha illallah itu ada kalimat orang mati enggak situ? Ayat ini lebih zahir. Berarti mempelajari la ilaha illallah sedari akal ini masih kuat, ya. Tafrid memahami nama sebagaimana dia. Ya. Nah, ini nanti turunannya belajar al-asmaul husna. Ada tajrid di saat baca Allah, ya. Tafrid kita baca Allah. Nah, maka kalau zikir di awal-awal sampai kesadaran antum masih oke, jangan gaya-gayaan. Tetap baca la ilaha illallah. Allahnya harus dimatkan, harus panjang. La ilaha illallah. Terus begitu. Kalau detak jantungnya sudah cepat, rohaninya bergerak, zauq rasanya kemudian bercampur, sudah seirama, tiba-tiba dia jadi cepat. La ilaha illallah, la ilaha, itu nggak apa-apa. Karena itu sudah di luar kendali kita. Tapi kalau masih sadar, makanya guru di depan yang mimpin zikir, dilihat ini mulai kacau, balik lagi la ilaha illallah. Jadi di kita makruh zikir langsung la ilaha illallah, lah itu makruh. Coba bacaannya apa itu? La ilaha illallah. Apa? Kecuali pakai kajian Buya Aldo tadi, ism ya. Nama itu kan nama untuk orang lagi sakit dan orang-orang yang sedang tajrid. Ya. Jadi di kita tetap harus mulai yang lengkap secara tajwid. Karena la ilaha illallah asalnya di Quran, walaupun dia jadi ilmu zikir tidak mesti ngikutin ilmu tajwid yang pas. Mesti bacaannya harus pas dulu. Kalau mau agak eksperimen dikit kan ada zikir illallah, ya, isbat. Illallah, illallah. Nanti dibedain sama orang, kok zikir la illallah nggak pakai la ilaha. Ya orang kan sudah masuk ke gelombang tertentu, ya. Nanti hilang lagi lafaz ilahnya, hanya Allah. Awalnya tetap panjang Allah, Allah, lama-lama Allah, 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 dan itu nikmat nggak? Nikmat sekali. Kita sudah nggak asik lagi dengan matnya, makharijul hurufnya, sudah asik dengan zauq dan rasanya. Ya, kira-kira begitu. Cukup lah ya. Ini bagian besok ini, bagian Buya lah ini. Bagian isim Allah, isim ilah. Ya. Nah, ya, tajrid itu saat membaca melepaskan diri dari perspektif. Apa tajrid? Melepaskan diri kita, pikiran kita dari pemikiran subjektif tentang Tuhan, pikiran kita tentang Allah. Jadi kalau baca Allah, ente lagi susah hidup, jangan hanya dibayangkan Tuhan memberi rezeki aja. Kalau lagi jomblo, jangan bayangkan Tuhan cuma Rahman Rahim doang. Kalau lagi lagi sakit, orang kalau sakit kan baca Allah maknanya wahai Maha Penyembuh doang. Bacalah nama Allah dan dimaknai Engkau yang maha sempurna melebihi dari semua yang kami bayangkan. Engkau maha penyembuh lebih sempurna dari yang kami bayangkan. Engkau maha memberi rezeki lebih sempurna dari yang kami bayangkan. Itu baru namanya tajrid. Ya. Maka barulah bekerja itu angka-angka. Jadi kalau zikir Allah angkanya misalnya 5 misalnya. Hasbi Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Kalau yakinnya mantap tuh baru mujarrab, ya. Wah, itu sudah alarm ya. Jam 11:30.
Ada 1 jam sudah? Khalas? Lebih ya. Barangkali itu ikhwah fillah ya. Ini hari keberapa kita daurah? Ya, jadi ribat tuh nggak ada kosongnya teman-teman. Nggak ada berhenti tawakufnya, pindah ke daurah. Daurah tutup, pindah suluk. Suluk tutup, buka lagi ziarah. Ziarah selesai, buka lagi majelis secara resmi. Ente nggak boleh berhenti sampai mati. Ya, ya, nggak boleh berhenti sampai mati. Kalau mau berhenti ngaji, mati aja. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil ilm warzuqna al-amal bima 'allamtana. Ya Allah, ya alim, ya khabir, ya Allah yang maha berilmu, berikan kami ilmu mengenal Engkau sehingga kami mengenal Engkau sebagaimana Engkau layak dikenal, dan berikan kami ya Allah kemudahan untuk mengamalkan ilmu. Berkahi keluarga, majelis, dan semua orang yang membantu kami, semua orang yang berjuang dengan kami. Rahmati para abuya, para masyaikh, para muridin, hadirin, hadirat, semua yang khidmat, semua yang pernah duduk di sini ya Allah, amin rabbal alamin. Bijahi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.